Jadi satu-satunya jalan keluar untuk masalah kita adalah dengan berjalan ke dalam, bukan keluar. Bismillah, Pak Faiz, kita masuk ke bab 9 nih Pak. Masih mengupas buku tentang 70 jalan cinta menuju Tuhan. Nah, ini ada yang menarik nih Pak, tentang berjalan ke dalam. Banyak orang yang senangnya jalan-jalan, Healing-healing gitu healing-healing, jalan keluar. Tapi ada juga yang sangat penting dan mungkin banyak dilupakan tentang berjalan ke dalam. Gimana nih Pak Faiz? Oke, jadi jalan cinta yang nomor 9 ini tentang berjalan ke dalam. Ya. Silahkan mencari ilmu ke barat atau timur, bahkan ke utara atau selatan. Carilah guru kemanapun yang kita sukai. Lakukan perjalanan intelektual dan spiritual sesuai minat dan hasrat yang menggebu di dada Anda. Tapi ingatlah, jalan manapun yang ditempuh, arah manapun yang dituju, pastikan itu semakin mengarahkan kita ke kedalaman hati. Masya Allah. Karena jika kita melakukan perjalanan batin ke dalam hati dan jiwa, maka kita akan menjumpai semua hal yang ada di dunia, bahkan termasuk yang tidak kasat mata dan di luar jangkauan nalar awam. Masya Allah. Jadi dulu waktu saya di India, itu ada sebuah quote dari guru saya, "The only way out is in." Jadi satu-satunya jalan keluar untuk masalah kita adalah dengan berjalan ke dalam, bukan keluar. Boleh sih kita jalan kemana-mana. Saya pun juga melakukan itu kan. Saya kuliah itu saya kuliah master itu 4 kali di 4 negara ya. Malaysia, Singapura, Amerika, Inggris. Saya juga ke Cina, ke India, kemana-mana. Tapi pada akhirnya semua perjalanan keluar ini harus membawa kita menuju ke dalam diri kita. Pada akhirnya saya tahu after doing that, jadi been there dan that gitu istilahnya orang sana itu. Udah pernah kesana kemari melakukan macam-macam ini, pada akhirnya kita menyadari bahwa yang paling indah itu justru kalau kita berjalan ke dalam. Masya Allah. Nah, cuman bagaimana caranya berjalan ke dalam lah itu. Nah, gimana tuh Pak? Ada latihannya langsung nih Pak? Cukup detail nih sepertinya. Ya, jadi latihan nomor 9 itu kalau Anda ingin melakukan traveling yang paling indah. Traveling yang paling indah. Wah, menarik nih kalimatnya Pak. Tidak perlu beli tiket pesawat kemanapun untuk meluangkan waktu 2 minggu liburan. Tapi cukup meluangkan waktu 20 menit. 20 menit sehari. Caranya dalam 20 menit sehari itu pejamkan mata dan diamlah. Matikan seluruh panca indera dan nyalakan satu indera saja, yaitu hati. Masya Allah. Indera ke-6 ya. Lalu izinkan hanya ada satu suara yang menjalar di kedalaman batin kita, yaitu Allah. Allah. Anda boleh juga ganti dengan Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, terserah. Yang penting salah satu nama Allah itu, atau sebut aja langsung dia. Ya Allah, Allah, Allah. Lalu nikmati gemanya di seluruh relung jiwa. Resapi dan nikmati kesaduannya hingga air mata bahagia mengalir di pipi kita. Masya Allah. Mulai dari 20 menit sehari sampai nanti kalau udah terbiasa tanpa Anda sadari telah menjadi 2 jam penuh kenikmatan. Maka kalau itu sudah terjadi, insya Allah Anda akan paham dengan apa yang dimaksud dengan ungkapan para Sufi. The most beautiful journey of all is the journey within. Jadi perjalanan traveling yang paling indah itu adalah ketika kita traveling ke dalam diri kita. 20 menit satu hari, diam, matikan semua panca indera, hidupkan satu indera saja yaitu hati, dan sebut berulang-ulang ya Allah, 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 tanpa harapan apapun,
tanpa permintaan apapun, tanpa keluhan apapun, hanya menyebut namanya dengan penuh kerinduan. Masya Allah. Penuh rasa cinta. Awalnya mungkin nggak terasa apa-apa, nanti makin lama akan mulai makin terasa Allah, Allah, Allah. Sampai nanti 20 menit itu nggak terasa, tiba-tiba 2 jam aja. Nah disitulah nanti kita udah mulai paham tuh. The most beautiful journey of all is the journey within. Perjalanan paling indah ya Pak. Yes. Ini nggak perlu modal apapun, nggak perlu 2 minggu, nggak perlu kemana-mana, cukup di atas sajadah Anda. Anda merasakan. Ada waktu teman-teman kita itu berdoa, minta sesuatu sama Allah, atau bermunajat, kita mengeluhkan, menyampaikan apa unek-unek kita atau masalah kita. Tapi cobain satu waktu 20 menit aja, nggak punya harapan apapun, nggak punya keluhan apapun, nggak ada permintaan apapun selain menyebut namanya dengan penuh kerinduan. Indah. Let's see how it feels. Jangan percaya omongan saya, cobain dulu. Masya Allah. Let's see how it feels. Kapan waktu yang paling baik Pak? Bisa kapanpun atau ada? Sebenarnya waktu yang paling baik tentunya kalau Nabi kan ngasih bimbingan seperti malam terakhir ya. Itu saya kira itu waktu yang paling baik. Tapi nggak harus begitu juga. Bisa juga waktu dalam arti jam, bisa juga waktu dalam arti kondisi hidup Anda. Mungkin ketika Anda udah lelah dengan dunia, udah capek dengan segala macam bentuk hiburan, atau sudah mentok kemana-mana, boleh juga dicobain. Kalau saya dulu dibawa ke hutan sama guru saya, bukan 20 menit, bisa 5 hari tinggal saya. Nah, cobain, mau jadi 20 menit aja. Sampai itu kita bisa tenggelam, kita bisa lupa Mas. Bisa lupa semuanya nanti. Bisa hanyut. Nanti di situ Anda akan fanaun fillah gitu. Diri kita hilang, sense of time, sense of place, sense of self kita itu hilang. Kita hanyut dalam keindahan. Tidak usah saya sampaikan lah, Anda coba sendiri. Karena semakin dijelaskan nanti semakin gimana, nggak enak gitu. Gimana Pak rasanya? Repot ini. Saya jelaskan pun kalau kita belum merasakan ya percuma. Sementara kalau Anda udah merasakan, dijelaskan ya buat apa? Dan dipraktekkan aja. Gak usah dijelaskan. Praktekkan aja, rasain. Itu praktekkan perjalanan ke dalam diri. Makasih Pak Faiz.